harapan kami dari koordinasi dan konsultasi ini, pertama ingin meningkatkan kapabilitas kami di pengurus, kemudian ingin mengetahui terkait dengan manajemen PMI itu yang selama ini kami sebagai pengurus pengganti antar waktu dihadapkan dengan saat pandemi 2 tahun itu kami tidak melakukan banyak kegiatan yang terkait dengan fungsi kami di PMI. Nah, sehingga dengan kedatangan kami bersama kami untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait manajemen PMI yang dilakukan oleh pusat yang ini kami terapkan di tingkat kabupaten. Oke, terima kasih. Ya, Pak Dokter, di sini kan ada 2 peran fungsi ya. PMI, peran fungsi PMI itu sebenarnya apa? Palang Merah Indonesia itu kan sebenarnya ada 2 sisi. Sisi pertama, sisi penanggulangan bencana, umpama kebakaran, banjir, bencana alam, itu di markas. Kemudian satu sisi itu adalah donor darah, unit donor darah. Nah, 2 sisi inilah yang kita yang dibidangi oleh Palang Merah Indonesia. Jadi itu Bang. Jadi kebetulan di Kobar memang PMI dan dua sisi itu yang memang di mana-mana PMI memang ada 2 sisi itu yang memang tupoksinya. Oh. Nah, sekarang kan PMI ini kan tidak terlepas keterkaitan dengan rumah sakit nih. Okay. Nah, PMI ini memfasilitasi untuk mencari darahnya atau memang sudah mempersiapkan darah itu sendiri? Betul. Kita kan PMI ini kan sebenarnya lembaga sebagai masyarakat LSM lah intinya. Memang selama ini kalau di donor darah kita itu memfasilitasi kebutuhan rumah sakit yang mencari darah kita yang memasukkan ke pasien rumah sakit. Kita mengcover rumah sakit swasta juga, kita rumah sakit Imanuddin juga di PMI. Nah, ini yang penting. Nah, kesempatan ini kan himbauan kita kepada masyarakat agar mendonorkan darahnya yang sehat dan lolos. Jadi supaya nanti bisa mencukupi kebutuhan darah. Karena di pandemi ini donor-donor itu terutama yang kegiatan darah yang mobil unit itu berkurang jauh, Pak. Nah, tapi kalau kita berbicara kriteria yang untuk bisa donor sebagai orang sosial lah kepada PMI, apa yang menjadi kriteria yang harus dipersiapkan? Kriterianya satu, orang itu sehat. Sehat itu contoh tensinya tidak tinggi, kemudian tidak ada penyakit bawaan, kemudian HB-nya, HB itu adalah jumlah kadar hemoglobin di dalam darah itu mencukupi, ada nominalnya. Kemudian kalau perempuan pas tidak lagi menstruasi, tidak hamil. Nah, itu salah satu syaratnya. Yang jelas Bang Taufik, sebelum kita didonorkan itu kita melalui screening. Kalau lolos baru kita ambil darahnya. Nah, kalau kita berbicara Kobar ya, stok Kobar ini kalau untuk darah yang kebanyakan stok apa? Bervariasi Bang. Yang susah AB. Nah, yang susah, kalau yang golongan A kan ada golongan B, golongan O, golongan AB. Yang agak susah itu memang AB memang jarang. Kalau di persen itu sedikit daripada golongan lain. Lain itu rata-rata mencukupi. Nah, kalau Pak Dr. Abimanyu sendiri sebagai apa deh? Nah, saya kebetulan di unit donor darahnya. Nah, jadi ketua unit donor darahnya, kemudian membidangi pelayanan donor darah di Kobar, di PMI. Mungkin harapannya Bang selaku pelayanan ini? Ya, harapannya mungkin kepada masyarakat, pertama kita di era sudah pandemi ini kan sudah mulai agak menurun ini. Mari kita masyarakat jangan segan dan jangan ragu-ragu untuk mendonorkan darahnya. Apabila memang berkenan, bisa kita datangi, kalau ada kelompok-kelompok 30 orang, kita datang ke lokasi tempat berdonor. Kalaupun sedikit, silahkan datang ke depan rumah sakit ada PMI, kita buka 24 jam. Tapi kalau untuk donor, kita buka sampai jam 20 sampai 21 malam dari pagi. Silahkan mendonorkan darahnya, karena tetes darah itu berguna, sangat kita butuhkan. Dan mohon dukungan juga kepada semua elemen masyarakat, pemerintah maupun stakeholder yang ada
mendukung PMI ini agar kelancaran darah ini selalu stok tersedia. Di saat pandemi ini mulai menurun, dukungan itu yang kita harapkan Bang Taufik. Oke, terima kasih Bang. Saya dengar informasi Abang sebagai Ketua PMI Kota Waringin Barat pelaksana hariannya. Nah, intinya sebagai PMI itu apa Bang pelaksana hariannya? Tugas kami sebagai pelaksana tugas harian ini untuk diberikan mandat untuk menyelenggarakan musyawarah kabupaten terkait akan berakhirnya masa bakti pengurus Kabupaten PMI Barat tahun 2019 sampai dengan 2020. Nah, saat ini itu kan pejabatnya kan ketua umumnya bupati ya. Ketua, bukan ketua umum. Oh ketua ya, ketua bupati ya, bupati Kota Waringin Barat ya, yang dijabat oleh Ibu Aji Nur Hidayah. Nah sekarang dengan telah berakhirnya beliau, sekarang apakah ini PJS langsung atau memang hanya pelaksana harian dulu? Pelaksana tugas harian PLT. Oh PLT ya. Jadi diberi mandat untuk menyelenggarakan pemilihan pengurus masa bakti 2021 sampai dengan 2026. Oh, Bang, sebagai ketua PMI hari ini rencananya kemana Bang? Rencana ini kami hari ini akan melakukan koordinasi dan konsultasi ke pengurus pusat PMI, kemudian dilanjutkan dengan pengurus unit donor darah PMI pusat. Mungkin harapannya Bang sebagai ketua PMI? Harapan kami dari